yang ada. Karena arahnya sudah ke pembunuhan karakter aja, baru sekarang saya baru mau mulai bicara gitu. Kalau enggak sih saya tetap akan diam. Ya pokoknya apa yang dilakukan gerakan fast movingnya Sophie adalah pembunuhan karakter saya sebagai seorang ibu. Sekarang saya kembalikan kepada masyarakat apa yang ingin dia yakini gitu, positif atau negatif gitu ya. Saya akan menjalani kehidupan saya nggak mau kehidupan saya direnggut dengan hal-hal yang seperti itu aja. Marsha Manopo tak sendiri lagi. Setelah lepas dari pelukan Angel Karamoy, Marsha menemukan tambatan hati pada seorang gadis bernama Sezi Idris. Uniknya cinta pasangan ini bersemi kembali setelah sempat putus di tengah jalan. Hari-hari aktor muda Marsha Manopo kembali terasa indah. Setelah sempat terpuruk pasca kegagalan hubungannya dengan beberapa artis cantik, Marsha akhirnya menemukan pujaan hati yang baru. Sekarang Marsha sedang memadu kasih dengan Sezi Idris. Pasangan muda ini kami temui seusai nonton di salah satu mal di Bilangan, Jakarta Pusat. Sebenarnya Sezi bukanlah sosok baru bagi Marsha. Beberapa tahun silam keduanya sudah sempat menjadi sepasang kekasih. Namun jalinan cinta itu harus berakhir karena Marsha dan Sezi menemukan ketidakcocokan. Namun jalan hidup kembali menyatukan mereka. Deketnya lumayan lama ya, Mio ya. Udah 2 tahun itu. Terus kita memutuskan jadi karena kita klop satu sama lain, merasa nyaman, terus kita jadian. Terus setelah kita jadian, ya ternyata kita terpetok sama satu masalah yang wah ini perlu dipikir panjang satu masalah ini gitu kan. Terus kita sempat break kemarin, sempat break lama, dia jadian gitu kan. Sama siapa? Sebelum kembali pada pelukan Sezi, Marsha pernah menjalin hubungan dengan Angel Karamoy pada tahun 2005 silam. Kabar yang tersiar saat itu, keduanya sudah berencana untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun Marsha harus menerima kenyataan pahit setelah Angel akhirnya memilih Stephen Rumangkang sebagai pendamping hidupnya. Selain itu, Marsha juga pernah menjalin cinta dengan Agnes Monica. Walau terkesan ditutup-tutupi, tidak sekali dua kali media merekam kedekatan pasangan ini. Aku nggak ngerti juga nih yang maksudnya aku bukan mungkin berbeda sama yang kalian punya versi ya. Belajar dari pengalaman pahitnya itulah, Marsha sekarang jauh lebih berhati-hati dalam urusan asmara. Dia tidak mau hubungannya dengan Sezi mengalami nasib serupa. Kalau saya sekarang karena belajar dari beberapa waktu yang lalu-lalu, saya belajar. Ya kalau misalnya dia benar-benar sayang sama saya ya, dia nggak akan melakukan hal-hal yang menyakiti saya gitu. Bersama Sezi, Marsha memang menemukan semangat baru dalam hidupnya. Cowok kelahiran Jakarta 17 Maret 83 itu merasakan kedamaian yang dicarinya. Bahkan Marsha tidak sungkan memuji Sezi yang menurutnya memiliki sifat keibuan. Kenapa saya bisa dekat lagi sama dia? Karena emang saya tuh orangnya maksudnya cita-cita saya wah pokoknya yang terakhir yang jadi sama saya mau yang seperti nyokap gua gitu, misalnya gua pengen yang seperti nyokap gua. Nah tiba-tiba ada dia itu plek nyokap gua plek, nah dia banget gitu loh, makanya bisa nyambung, bisa nyaman. Lantas kapan dong kalian meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Biarin ngalir aja gitu loh, kedepannya gimana atau kedepannya mau apa, mau seperti apa hubungannya, ya gue bawa ngalir aja daripada diikat-ikat terus tapi lepas juga kan nggak worth it. But it's time to Pemirsa, ada yang tampak berbeda dari penampilan Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa Unge saat tampil bersama Ari Lasso di sebuah acara Rabu malam kemarin. Potongan rambutnya lebih pendek dan penuh gaya. Perubahan model rambut tadi bukan tanpa alasan kuat. Unge yang kami temui seusai acara mengaku ingin merubah penampilannya karena bosan dengan model rambut lamanya. Aku bosenan aja kemarin rambutnya pendek, kalau udah agak panjang agak gantung. Karena aku kalau potong rambut terserah yang motong. Mau potong apa Bunga? Atur, terserah lo aja. Akhirnya dipotongnya begini.
Mengingat model rambut pendek itu baru saja dibentuk Rabu kemarin, Unge belum sempat bercerita banyak kepada sang kekasih Ashraf Sinclair yang berada di Malaysia. Namun dia yakin betul kalau pria pujaannya itu tidak keberatan dengan model rambut terbarunya. Dia mah orangnya suka-suka gue mau apa, dia mempercayakan pada gue juga nggak bisa diatur kalau masalah penampilan sama apalagi sama pacar. Sepertinya kesibukan Bunga sekarang semakin bertambah. Selain syuting dan manggung, Unge yang terpilih sebagai duta lingkungan hidup untuk beberapa hari ini harus bolak-balik Jakarta-Bali. Dia diminta ikut hadir di Pulau Dewata untuk menghadiri UN Climate Change 2007. Menurut Unge, aktivitas barunya itu juga mendapat dukungan dari Ashraf. Dia kebetulan juga orang yang amat sangat concern dan merupakan salah satu orang aktivis juga untuk lingkungan hidup. Jadi buat aku banyak dapat masukan dari dia, Bang. Pemirsa, konflik rumah tangga Sarafi dan Sofi Agil masih juga belum menemukan tanda-tanda akan berakhir. Masing-masing pihak masih merasa yang paling benar. Pemirsa, berikut kita simak penuturan Sarafi mengenai konflik rumah tangganya. Sarafi sedang gundah. Masalah demi masalah terus datang menghampirinya. Belum lagi konflik dengan sang suami Sofi Agil selesai, Sarah harus berhadapan dengan masalah lain. Sarah merasa dipersulit pihak keluarga Sofi untuk menemui buah hatinya, Jibril. Sarah yang kami temui Rabu malam kemarin mengaku sudah 4 bulan tidak bertemu Jibril. Sebagai seorang ibu, kenyataan pahit itu tentu sulit diterimanya. Saya sih pengen ini ibunya Sofi yang menjawab. Bagaimana kalau dia dipisahkan sama Sofi? Hah? Tolong Umi Duriah dijawab bagaimana kalau Umi dipisahkan sama Sofi, atau adiknya yang baru melahirkan, gimana kalau anaknya dipisahkan dari ibu atau yang sedang menyusui gitu ya. Pasti mereka bisa menjawab sebagai seorang wanita yang benar-benar sejatinya seorang wanita gitu. Sarah memang sangat menyayangkan sikap Sofi yang berlebihan. Padahal menurut Sarah, Sofi tahu betul seperti apa perjuangan yang harus dilalui saat menjalani persalinan. Sarah sendiri sudah berulang kali menghubungi Sofi atau mendatangi kediaman keluarga Sofi agar bisa dipertemukan dengan Jibril. Namun berbagai upaya yang dilakukannya tidak pernah membuahkan hasil. Nggak bisa, saya sampai sekarang nggak bisa komunikasi. Nih ya, saya telepon Sofi belum tentu diangkat sampai sekarang. Saya nelfon dia nggak pernah diangkat. Anak saya tuh terisolasi di sana. Dan saya pun terisolasi untuk ketemu mereka, nggak bisa, protektifnya sangat tinggi banget. Dan saya nggak tahu what the reason gitu, jelasannya apa sih. Selama 4 bulan berpisah dari anak pertamanya itu, rasa rindu yang begitu hebat dirasakan Sarah. Dia tidak yakin kalau anaknya bahagia selama hidup terpisah darinya. Untuk sementara, artis yang melejit lewat sinetron Inem Pelayan Seksi itu hanya bisa mengingat berbagai kenangan indah bersama Jibril. Banyak hal yang saya ingat dari Jibril dan saya nggak akan bisa lupa itu ya. Karena saya benar-benar yang taking care him banget dari kecil sampai sekarang gitu ya. Sampai dipisahkan tuh saya benar-benar ngerawat Jibril banget. Jadi ya saya hafal-hafal betul apa yang terjadi pada Jibril sakit tuh kayak gimana. Kelemahannya Jibril di mana tuh saya hafal sampai sekarang. Antisipasinya seperti apa tuh saya hafal. Pemirsa, keretakan rumah tangga Sarah dan Sofi memang semakin kusut. Masing-masing pihak merasa paling benar. 2 kali proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Bogor dan kedua belah pihak keluarga tidak berarti. Belakangan tudingan Sofi yang menyebut Sarah berselingkuh dengan sesama jenis alias lesbian kian mempertajam perbedaan yang ada. Karena arahnya sudah ke pembunuhan karakter aja, baru sekarang saya baru mau mulai bicara gitu. Kalau enggak sih saya tetap akan diam. Ya pokoknya apa yang dilakukan gerakan fast movingnya Sofi adalah pembunuhan karakter saya sebagai seorang ibu. Sekarang saya kembalikan kepada masyarakat apa yang ingin dia yakini gitu, positif atau negatif gitu ya. Saya akan menjalani kehidupan saya nggak mau kehidupan saya direnggut dengan hal-hal yang seperti itu aja. Kekecewaan yang begitu mendalam sepertinya membuat wanita bernama lengkap Syarifah Sarah Helvira Jamalilail itu pasrah dengan masa depan rumah tangganya. Sedikit pun Sarah tidak merasa takut kalau harus menyandang status janda untuk kedua kalinya. Ya, seorang imam yang baik itu seperti apa sih untuk menjaga istri dan keluarganya gitu. Yang pada dasarnya saya tekankan di sini, sebelum saya kenal sama Sofi, saya sudah bisa menghidupi diri saya sendiri dan bisa menghidupi orang lain.
Pemirsa, tak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Hesti Purwadinata berserta segenap pekerja produksi mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Kabar Kabari Minggu. Tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke.